naumih, apabila dia terbangun pada tengah malamnya, ya, terbangun disebabkan oleh apapun. Mungkin kan seorang terbangun di tengah malam, ya, banyak penyebabnya. Maka dia hendaknya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, hafal nggak antum? Ya, mudah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, usahakan dihafal, ya, dari doa-doa ini. Di antara ciri-ciri ahlus sunnah yang banyak menghafal sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man ta'arra bil laili, barang siapa yang terbangun pada malam harinya, faqala hina yastayqidh, lalu dia mengucapkan yang tadi ketika dia terbangun tersebut, summa da'a ustujiba lahu, dia ucapkan doa tadi, setelah dia ucapkan dianjurkan bagi dia berdoa apa saja yang dia ingin minta. Ya, maka tidak mesti harus seorang berdoa di malam hari ayyuhal ikhwah, yaitu dengan antum tidur dulu, enggak mesti. Enggak mesti antum salat pada malamnya terlebih dahulu, antum salat baru berdoa, enggak. Cukup bagi yang terjaga, lalu dia ucapkan doa tanpa dia berwudu, umpamanya tanpa dia berwudu, lalu dia ucapkan doa tadi, maka dia tengadahkan tangannya di tengah malam, di sepertiga malam terakhir, maka itu sudah cukup dan tidak ada masalah. Dan Nabi SAW anjurkan berdoa pada malam tersebut, karena doa pada malam tersebut mustajab, sebagaimana Nabi SAW katakan bahwa Allah turun pada langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu Allah katakan, man da'ani, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan, barang siapa yang meminta maka aku akan beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yaitu waktu yang mustajab berdoa adalah di tengah malam, dan tidak mesti harus didahului dengan salat. Baik. Kemudian adapun adab yang keenam, an ya'tiya bil azkaril atiyah idza asbah. Hendaknya dia berdoa setelah bangun dari tidurnya. Awalan an yaqula idza istayqadha wa qabla an yaquma min firashihi. Ya, apabila dia terbangun pada pagi harinya, sebelum dia bangkit dari kasurnya, sebelum dia berdiri dari kasurnya, maka hendaknya dia mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkanku setelah aku dimatikan. Maknanya adalah setelah aku ditidurkan, ya, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah aku akan dibangkitkan, dikembalikan. Nah, ini doa setelah bangun tidur. Ya. Adapun yang kedua, an yarfa tarfuhu ila as-sama' wa yaqra, inna fi khalqis samawati wal ard. Hendaknya dia mengangkat kepalanya ke atas, ke langit, lalu dia membaca firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar. Ya. Nah, ayat ini dianjurkan membacanya sebagaimana Nabi SAW pernah melakukannya, tetapi dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wassalam bangun di tengah malam, ya, lalu dia melihat ke langit. Maka oleh karenanya para ulama menyebutkan barang siapa yang melihat ke langit pada malam hari dianjurkan membaca ayat tersebut, karena ayat yang kita bacakan tadi adalah ayat-ayat tadabbur tentang keagungan langit. Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, la ayatil liulil albab, adalah tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Ya. Wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia memikirkan, mentadabbur, menghayati tentang penciptaan langit dan bumi. Fi khalqis samawati wal ard. Lalu dia katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya, setelah ia pikirkan dan dia lihat keindahan alam, langit dan bumi, lalu ia katakan, ya Allah, engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Tidak engkau ciptakan langit dan bumi ini tak ada fungsi, tak ada guna. Enggak mungkin sia-sia engkau ciptakan ya Allah, ada tujuannya. Ini maknanya. Tujuannya apa? Mengabdi kepada manusia, berkhidmat kepada manusia, agar manusia dapat melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, udah runtuh langit, udah pecah bumi, udah bergoyang bumi. Oleh karenanya Allah jadikan bumi tentram, agar manusia tentram berada beribadah di bumi tersebut. Lalu langit-langitnya masih menampakkan kepada kita keindahannya pada malam hari, masih bersahabat dengan kita, masih berkhidmat kepada manusia, agar apa? Manusia bisa melaksanakan ibadah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ayat yang dianjurkan untuk dibaca pada malam hari ketika dia melihat ke langit. Nah, ini beberapa adab yang berkaitan dengan tidur. Seorang muslim tentunya dengan terikatnya dengan adab ini menunjukkan berarti dia mensyukuri tidur. Ya. Baik, wallahu taala alam, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini dan kita akhiri.